Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial pembelajaran teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroller. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kita menginstalasi program aplikasi CPP IDE pada HP Android. Pembuatan program dengan bahasa C. Seringkali yang kita gunakan adalah program aplikasi Dev C++, C-Block, atau Delphi yang harus kita install atau kita pasang pada komputer atau laptop. Nah, bagaimana sekarang kalau kita tidak punya laptop atau komputer, sedangkan kita ingin membuat program dengan bahasa C? Nah, ada solusinya. Kita dapat menginstal CPP IDE di HP Android kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama kita install dulu aplikasi ini di HP kita. Aplikasi CPP Android ini dapat kita temukan di Play Store. Kita buka di Play Store, kita ketikkan CPP Droid, ya. Kita ketikkan CPP Droid, ini kita cari, kita temukan. Ini adalah filenya. Ada cukup banyak sebenarnya aplikasi. Misalkan di bawah ini ada compiler IDE, C++ dan sebagainya ini. Nah, kali ini yang kita pilih adalah yang CPP Droid. Yang perlu diketahui bahwa program ini membutuhkan ruang memori sebanyak 46 MB. Oleh karena itu, kalau ruang memorinya tidak cukup, maka ada beberapa aplikasi yang harus kita buang dulu. Jadi kita siapkan setidaknya ada 46 MB. Kita lanjutkan dengan menginstal. Kita tunggu sampai selesai. Ya, di sini ada permintaan yang pertama bahwa ini adalah program untuk pilihan dalam aplikasi. Jika kita nanti ingin memperluas kemampuan, kita dapat membelinya. Kemudian akses ke foto, media, dan sebagainya. Ini harus kita terima supaya nanti tidak ada masalah. Oke. Setelah selesai, aplikasi dapat kita buka dari tombol ini atau dari menu utama. Kita klik. CPP Droid ini masih melengkapi dengan file-file yang diperlukan. Kita tunggu sampai semua file ini lengkap. Nah, ini instalasi sudah selesai dan kita mendapatkan aplikasi CPP Droid. Yang kita lihat pertama kali ini adalah text editornya, yaitu layar yang digunakan untuk menuliskan program atau instruksi sini. Berikutnya menu-menu yang lain, ya ini adalah menu untuk menyimpan file yang kita buat. Kemudian ini adalah tombol untuk melakukan kompilasi, sedangkan ini adalah tombol untuk menjalankan aplikasi yang sudah kita buat. Kemudian ya di atas ini ada dua tab, yaitu editor tadi digunakan untuk menuliskan program atau instruksi. Di sini kemudian navigator ini digunakan untuk melihat fungsi-fungsi nanti yang ada di program kita. Kemudian ke bawah ini adalah ketika kita melakukan compiling ataupun running, maka kita bisa melihat informasi-informasi yang ada di sini berupa hasil diagnosa maupun analisa. Nah, tombol ini dapat kita naikkan ataupun kita turunkan. Jadi kalau kita klik di sini, ini ada tombol. Kita klik maka akan turun, maka area untuk menuliskan teks itu jauh lebih panjang. Kemudian ini adalah digunakan untuk menampilkan keyboard QWERTY. Jadi kita klik di sini maka akan muncul tombol QWERTY. Nah, kita dapat mengetikkan dari sini, ataupun kalau tidak menginginkan dari tombol QWERTY, maka kita bisa menggunakan tombol layar pada HP. Nah, silakan nanti mana yang lebih mudah untuk mengetikkan instruksi ini. Kemudian di atas ini ada
3 titik ini dapat kita gunakan untuk melihat beberapa menu pull down. Yang pertama adalah project. Kita lihat di sini ada menu untuk membuat project baru, kemudian membuka project, menyimpan project, menyimpan dengan sebagai, kemudian menutup project, menghapus, dan kemudian juga untuk membuka beberapa contoh yang sudah disertakan di sini. Termasuk di bawah sendiri, ini ada tutorial ketika kita ingin mempelajari bagaimana menggunakan pemrograman bahasa C. Kita kembali. Kemudian menu yang lain, file ini digunakan untuk menambahkan file baru atau mengubah nama maupun menghapus. Kemudian menu yang lain lagi, edit, ya, digunakan untuk membatalkan perintah atau membatalkan dari perintah yang sudah dibatalkan dan mencari instruksi. Berikutnya lagi, action, ini digunakan untuk mengetahui kode komplit. Ya, ketika kita sudah membuat program, ini digunakan untuk mengetahui apakah kode kita sudah komplit atau belum. Kemudian menganalisa ini digunakan untuk menemukan kesalahan-kesalahan sintak, kemudian melakukan kompilasi, ya, jadi mengubah dari instruksi di text editor ini menjadi bahasa mesin. Kemudian di sini digunakan untuk menjalankan program yang sudah kita buat. Jadi ini hampir sama dengan yang ada di layar depan tadi, seperti ini. Kemudian menjalankan dengan argumen. Ya, jadi kita bisa menambahkan argumen-argumen tertentu ketika kita menjalankan programnya. Kemudian melakukan setting dapat dilakukan dengan di sini, ya, melakukan setting project maupun setting aplikasi. Selanjutnya, ini adalah hal yang katanya dengan hal di luar pemrograman. Misalkan adalah ini kita mau check out. Kalau kita punya Dropbox dan kita punya akun di sana, kita bisa menyimpan file-filenya di Dropbox maupun di Google Drive. Selanjutnya kalau kita ingin melakukan pemberian program bisa lewat ini. Dan kalau menginginkan penjelasan-penjelasan kita bisa dari help. Ini cara kita melakukan instalasi. Selanjutnya kita coba untuk membuat sebuah program, kemudian kita jalankan, dapat program yang sederhana. Kita tuliskan di sini. Ya, kita ingin menuliskan kata hello pada layar monitor. Ini tadi adalah kita menuliskan file header. Selanjutnya adalah kita tuliskan fungsi mainnya. Kemudian kita tuliskan perintahnya di bawahnya ini. Kita gunakan kata perintah print, kemudian kita ingin menampilkan tulisan ini di layar, kita tuliskan halo dunia, kemudian kita tutup dengan titik koma. Ini satu perintah sudah kita tuliskan, maka selanjutnya adalah kita bisa menyimpan program ini. Kita klik di sini, sudah tersimpan dengan nama project adalah ini. Nah, kecuali kita kalau mau mengganti nanti bisa pakai Shift S. Setelah itu kita compile untuk mengetahui apakah ini nanti ada kesalahan sintak atau tidak. Compile di sini. Compilation error. Ini pernyataan di sini harus menggunakan tipe data integer. Dapat kita perbaiki.
Kita simpan ulang. Jadi setelah kita memperbaiki harus kita simpan ulang. Oke, baru kemudian kita compile lagi. Ya, kita temukan di sini compile finished berarti sudah selesai. Kita lihat di sini tidak ada informasi kesalahan. Nah, setelah itu baru kemudian kita run atau kita jalankan program yang kita buat ini. Kita klik di sini ini. Kita lihat hasilnya. Ya, ini adalah hasilnya. Jadi kita menuliskan pada layar dengan tulisan halo dunia. Nah, ini cara kita menginstalasi program CPP Droid di HP Android kita dan membuat program sederhana. Semoga ini nanti dapat membantu kalian untuk belajar bahasa pemrograman dengan bahasa C dengan hanya menggunakan HP Android. Untuk kembali ke halaman editor, dapat kita klik tanda panah ini. Kita klik, ini kita sudah kembali ke halaman text editor. Ya, kalau kita lihat di navigator, kita hanya punya satu fungsi, yaitu fungsi main. Ya. Kemudian untuk menutupnya kembali, kita dapat klik di project, kemudian kita close. Ya, maka project sudah tertutup. Untuk menutup aplikasinya, kita klik tombol ini, ya, kemudian kita klik tanda silang, maka aplikasi sudah tertutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.